nggak jadi alurnya seperti itu ya. Awalnya dari perusahaan kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk karyawan kita, sehingga karyawan kita bisa puas. Kalau karyawan kita puas, mereka akan bertahan bersama kita dan meningkatkan produktivitas mereka, sehingga ketika mereka memberikan pelayanan kepada konsumen, mereka akan memberikan yang terbaik. Kalau mereka memberikan yang terbaik untuk konsumen, otomatis kan konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan kita, terus mereka akan menjadi pelanggan yang setia. Kalau kita punya banyak pelanggan yang setia, otomatis pendapatan dan laba kita akan meningkat, profit kita. Ada mau ditanyakan sampai sini? Halo? Masih ada orang? Halo, gimana? Halo, halo. Oke, saya lanjutkan ya. Kalian bisa dengar suara saya? Tes, tes, tes. Nggak ada suaranya. Oke, jadi karyawan itu juga bisa berfungsi sebagai boundary spanning roles. Jadi di situ karyawan memiliki fungsi yang penting dalam memahami, menyaring, dan menginterpretasikan informasi dan sumber daya dari dan ke perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Jadi karyawan itu sebagai penjembatan antara perusahaan dan konsumen. Jadi konsumen ada masukan apa bisa disampaikan ke perusahaan, terus juga dari sisi perusahaan kan perusahaan melatih karyawan untuk memberikan pelayanan. Nah, konsumen itu kan karyawan itu sebagai penyaji jasa yang diberikan kepada konsumen. Terus kalau emotional labor, jadi karyawan membutuhkan kemampuan fisik dan mental yang luar biasa agar dapat menciptakan sebuah jasa yang berkualitas. Jadi ketika nanti mbak-mbak memilih punya perusahaan jasa, kan kemarin sudah bikin, memilih karyawan benar-benar harus yang memiliki fisik dan mental yang bagus, karena ini kan berhubungan langsung orang dengan orang. Jangan sampai misalnya memilih orang yang
emosinya tinggi. Jadi kalau misalnya ada komplain dari konsumen, karyawannya ikut emosi, jadi dianya nggak malah mendengarkan apa keluhan konsumen, malah ikut emosi, malah mungkin bisa marah balik ke konsumen. Nah itu kan kacau nanti. Jadi benar-benar harus cari orang yang terbaik untuk jadi karyawan di perusahaan jasa. Terus ini ada juga source of conflict, jadi konflik individual atau peran. Jadi dia sebenarnya ketika misalnya melayani konsumen, padahal konsumen memang yang salah, tapi gimana tetap kita walaupun konsumen yang salah, jangan sampai kita marah-marah ke konsumen. Nah itu bisa jadi konflik individual dalam diri karyawan itu. Terus habis gitu konflik organisasi klien, itu konflik yang biasa ada pada karyawan full miners, jadi antara dua atasan. Jadi konflik menjadi besar ketika karyawan yakin bahwa perusahaan telah melakukan kesalahan di dalam menetapkan kebijakan dan harus memutuskan apakah akan mengakomodasi klien dari risiko kehilangan pekerjaan atau mengikuti kebijakannya sendiri. Nah, kalau yang kedua itu berarti karyawan itu tahu sebenarnya perusahaan ini salah, tapi gimana orang dia karyawan perusahaan, apakah dia akan terus bekerja di perusahaan itu atau memutuskan untuk berhenti atau gimana. Nah itu konflik antara organisasi dan klien yang akan berefek kepada karyawan gitu. Terus yang terakhir konflik antar klien. Jadi ini konflik yang terjadi antara dua klien yang dimiliki oleh perusahaan.